Halo, selamat siang para penonton dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana di dunia sepak bola, lebih jelasnya di kualifikasi Piala Dunia dan Indonesia gagal di round 4. Ya, faktor apa sebenarnya yang bikin Indonesia gagal di round 4? Simak video ini di samping ini. Gue gak pernah merasa kecewa apalagi marah. Kenapa Sintayong diganti? Ya. Ini sudah hal yang biasa, bos. Ya. Luis Milla lagi falling in love-nya dihajar. lagi kita suka nonton timnas, tahu-tahu dia hilang. Tang gitu lah. Iya kan, nggak lanjut. Iya. Iya kan, jadi pada saat Sintayong diganti, bagi gue ini sudah biasa. Kalau dari PSSI memang bisa aja mereka ganti pelatih. Tapi kalau ada pergantian pelatih, yang kita harapkan apa? Coba, gue pengen nanya. Improvement lah. Lebih baik dong. Lebih baik. Contoh nih, kita mau cari pekerjaan yang lain, pasti kita cari yang lebih baik dong. Iya. Gak mungkin kita cari yang lebih buruk. Betul. Artinya gue harapkan pergantian pelatih ini dengan segala bentuk excuse-nya atau juga faktornya, ya untuk membuat timnas kita bermain lebih baik, Ya. bermain menghibur, Ya. dan ujung-ujungnya hasil akhirnya ini dong yang kita mau dong. Ya. Bukan cuman gue gak egois, Ya. tapi mayoritas Ya. dari supporter kita. Jadi pada saat sekarang hasilnya kalah 2-3, 2 gol dari penalti, oke, kita apresiasi Kevin Dix masih bisa konversi penalti. Tapi mainnya gak jelas. Udah itu Hasilnya juga kurang. hasilnya sekarang kita nggak tahu ke depannya seperti apa nanti Iya. timnas ini main. Benar. Ya kan, ini yang membuat kita mungkin sekarang ini khawatir apa yang sedang terjadi dengan timnas kita. Ya. Yang awalnya kita happy banget, lagi stabil, Ya. sekarang ini lagi gonjang-ganjing, Benar. nggak stable nih. Benar. Tapi gua menarik sih yang Bung Binar bilang tentang kalau ekspektasi mengganti pelatih itu pasti ada improvement. Kalau dari Luis Milla, ini kan kita happy sama cara mainnya ya Bang Binar. Iya. Sangat fluid, Betul. sangat ball possession base. Yes. Diganti sama STY, menurut gua yang improve itu hasil. Sebelum ke SD Simon dulu. Simon dulu. Nah, itu yang jeblok rusak kan? kan? Itu rusak, itu yang jeblok. Nah, iya kan? Nah, begitu pindah ke STY kan improve di hasil. Mungkin permainan nggak seindah Mia, Betul. tapi improvement di hasil. Iya. Nah, sekarang ketika diganti lagi, permainannya nggak indah, Iya. hasilnya juga nggak improve. Ya sekarang kan masih sama nih Bang Binder, Iya. ceritanya Iya. 6 sama 6 kan, Iya. berarti kan poinnya. Kalau kita hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan Oke. ya berarti belum ada peningkatan. Belum ada. Baru ada stagnansi maupun cenderung itu penurunan. Iya, nah, betul. sekarang yang pengen kita take away-nya dari kekalahan dari Saudi kemarin itu adalah tidak hanya kita di outplay, jadi Oke. benar-benar kita nggak bisa melakukan perlawanan, tapi kita kalah grit, kalah determinasi, kalah duel, kalah second ball, Bang Binder. Dan Teman-teman penonton setia di video kali ini, kita pengen bahas dunia sepak bola. Dunia sepak bola ini, saya rasa buat setiap pencinta bola di Indonesia, saya yakin 80% warga Indonesia adalah pencinta bola ya. Walaupun dari pencinta bola Indonesia, walaupun ada yang tidak main bola ya, termasuk saya tim Garuda Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di round 4 kemarin. Apa faktor penyebab kekalahan Indonesia? Kenapa bisa gagal di kualifikasi Piala Dunia di round 4? Apa yang salah? Faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, sini simak videonya teman-teman ya. Yang pertama, kesalahan yang paling fatal adalah yang pertama adalah pergantian pelatih. Kenapa saya bilang pergantian pelatih? Sebelumnya kan pelatih bahkan pelatih yang sebelumnya sebelum Patrick Kluivert ya, kita bersama bahwa pelatihnya adalah Sintayong. Sintayong ini pelatih dari Korea Selatan, dan Sintayong ini membangun timnas Indonesia cukup lama, itu dari 2020 sampai 2025. Itu cukup lama, hampir 6 tahun ya. Bangun dunia sepak bola. Artinya Sintayong ini cukup beradaptasi dengan pemain sepak bola Indonesia, bahkan berbagai karakter pemain bola Indonesia. Sintayong cukup beradaptasi dengan pemain timnas Indonesia begitu ya.
Bahkan di tahun-tahun sebelum Sintayong, pelatih-pelatih kita di Indonesia ini dari 2016 diganti, 2017 diganti, bahkan 2019. Dan yang paling lama ini adalah Sintayong ya. Cukup beradaptasi menurut saya. Pondasi yang dibangun oleh Sintayong di dunia sepak bola atau PSSI Garuda Muda Indonesia dari U19 sampai U23 dibangun oleh Sintayong itu butuh waktu yang lama. Bahkan di zaman Sintayong ini hasilnya ada begitu ya. Walaupun pemainnya masih kurang karena pemain-pemain ini juga butuh beradaptasi dengan bahkan kita ambil pemain lokal, ambil pemain Eropa begitu ya, berdarah Eropa dan kita melihat ini bahwa masih ada yang salah. Apa yang salah di sini? Pengambilan keputusan. Fondasi yang begitu bagus, begitu hanya butuh waktu saja kita melihat timnas Garuda Indonesia ini berlaga di Piala Dunia, tiba-tiba dalam sekejap diruntuhkan oleh siapa? Ya pengambil keputusan di PSSI ini. Dengan cara apa? Ganti pelatih. Kenapa saya bilang berani? Nah, kita melihat bahwa dasarnya apa? Saya bilang dasarnya apa? Karena fondasi yang begitu kuat, begitu bagus, begitu. Kalau menurut saya di zaman Sintayong itu bukan tidak cinta dengan Indonesia. Dia butuh waktu, butuh proses. Dan saya mau bilang, Patrick Kluivert bukan tidak bagus ya. Bukan tidak bagus, tapi dia bahkan skala Eropa ya, Patrick Kluivert. Tapi untuk beradaptasi dengan pemain, situasi, keadaan, itu butuh waktu yang bertubi-tubi. Ya, nah kenapa Indonesia bisa kalah? Kenapa Indonesia bisa gagal? Itulah letak kesalahan kita. Ya, fondasi kita untuk mau melihat Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia dan lebih bagus. Ya kita bangun dari dasarnya. Jangan tiba-tiba sudah ada di atas. Indonesia sudah ada di atas. Sudah di finish, sudah di garis finish. Mau dekat garis finish, kita runtuhkan sendiri. Itulah kesalahan kita yang fatal ya. Dan menurut saya, kalau seandainya Sintayong kemarin di round 4, saya yakin ada 85% kita bisa lolos Piala Dunia. Kalaupun kita tidak lolos di round 4, saya rasa kita lolos di kualifikasi round 5. Dan kita di round 5 saya yakin bisa lolos. Karena kenapa? Saya bilang, Sintayong begitu memikirkan kuat, bahkan merubah rating FIFA Indonesia dari sekian sampai turun menjadi 118 ya kalau tidak salah, itu hampir mau 200 kita. Dan yang merubah itu siapa? Zaman Sintayong yang merubah rating FIFA Indonesia itu menjadi 118. Di round 4 kemarin seandainya kita tidak ganti pelatih, maka saya rasa kita lolos. Kenapa saya bilang gitu? Inilah kesalahan kita, inilah yang fatal. Fondasi yang begitu dibangun dengan bagus, rapi. Dalam sekejap kita ganti pelatihnya. Ganti pelatih. Pelatih tidak salah menurut saya. Yang salah siapa? Pengambil keputusan dan pengganti pelatih. Ya. Nah, kalau kita ke depan mau melihat timnas Indonesia ini bagus, saya tidak bilang memanggil Sintayong, ya bukan. Tapi kita menetapkan, kita mau melihat Indonesia ini bagus. Kita membangun dari hari ini. Tanpa ada orang baru yang datang, tiba-tiba kita datangkan orang baru, kita gantikan orang lama yang begitu cinta, sudah beradaptasi dengan PSSI, tiba-tiba datang orang baru yang belum sama sekali, belum tahu dia punya tempat itu fondasi, belum tahu dia punya bagaimana bentuknya, tiba-tiba kita kasih masuk dan rubuhlah semua itu kubu PSSI. Nah itu yang menurut saya letak kesalahannya di sini ya. Dan ini yang memang perlu kita perhatikan bersama dan kalau menurut saya kalau Indonesia begitu terus ke depannya maka saya percaya Indonesia tidak akan pernah lolos Piala Dunia. Terima kasih.